Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, secara resmi mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, 28/82/2024 siang, berdasarkan pantauan tribun di lokasi. Tim hukum dari Peradi yang dikuasakan oleh Sudirman dan keluarganya dipimpin oleh Jutek Bongso, Ruli Panggabean dan Titin Prialianti tiba di PN Cirebon di Jalan Raya Wahidin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rombongan yang terdiri dari puluhan anggota tim hukum Peradi serta keluarga Sudirman, termasuk Beni dan Lilis yang merupakan kakak dan adiknya, langsung menuju resepsionis setibanya di halaman pengadilan. Mereka disambut baik oleh petugas pengadilan dan segera menyerahkan berkas memori PK. Tak lama kemudian, tim hukum Peradi menerima akta atas pengakuan PK tersebut. Jutek Bongso, salah satu anggota tim hukum Peradi, menjelaskan bahwa pengajuan PK ini menjadi langkah penting bagi Sudirman, yang merupakan terpidana ketujuh dalam kasus Vina Cirebon, untuk mencari keadilan. Kami tim hukum dari Peradi hadir hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon dalam rangka mendaftarkan peninjauan kembali, PK, dan memori PK untuk terpidana yang ketujuh, Sudirman. Jadi dengan kami mendaftarkan PK dan akta PK pendaftaran PK ini, maka sudah lengkap 7 terpidana berada di dalam tim hukum Peradi. Kami sepenuh hati akan melaksanakan tugas untuk mencari dan menegakkan keadilan bagi 7 terpidana ini, ujar Jutek, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Lebih lanjut, Jutek mengungkapkan bahwa tim hukum Peradi telah menerima panggilan untuk sidang perdana yang dijadwalkan pada tanggal 4 September tahun 2024. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, DEPAN, Oto Hasibuan akan hadir langsung di Cirebon untuk memimpin sidang tersebut, dan kami tim sudah siap untuk memulai sidang perdana, ucapnya. Sementara itu, Ruli Panggabean, anggota lain dari tim hukum Peradi, menekankan bahwa penggabungan jadwal sidang Sudirman dengan 6 terpidana lainnya akan diupayakan demi efektivitas proses hukum. Ya, apakah nanti Sudirman akan bergabung sidangnya dengan 6 terpidana lain? Nanti kami akan membuat surat dan mempertanyakan persoalan ini di dalam sidang agar perkara Sudirman ini bisa disatukan dengan perkara lain, jadwalnya. Intinya, mudah-mudahan ini bisa disatukan. Tapi nanti kami akan sampaikan juga dalam sidang tanggal 4 September tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan ini bisa berjalan semuanya sesuai yang kita hendaki dan keadilan bisa ditegakkan, jelas Ruli. Seperti diketahui, Sudirman memutuskan untuk mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar dan memilih untuk diwakili oleh Titin Prialianti serta tim Peradi. Pencabutan kuasa tersebut dilakukan pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 dengan dukungan penuh dari keluarganya. Pengajuan PK ini bertujuan untuk membuktikan bahwa para terpidana dalam kasus Vina Cirebon bukanlah pelaku sebenarnya, sesuai dengan konstruksi hukum yang diajukan tim hukum Peradi. Dengan pengajuan PK ini, seluruh terpidana dalam kasus Vina Cirebon kini berada di bawah kuasa tim hukum Peradi, menandai langkah besar dalam upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Mantan narapidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Kelas 1 Cirebon, Rabu, 28 Agustus 2024. Dalam kunjungannya, Saka didampingi oleh tim kuasa hukum dan sang kakak, Jaka. Menurut Saka, kedatangannya ke lapas untuk memberikan dukungan moral kepada 6 terpidana kasus yang sama, meminta mereka untuk tetap semangat dan berani menghadapi segala tantangan yang ada. Setelah dinyatakan bebas, Saka mengaku tidak ingin tinggal diam dan ingin bersuara demi keadilan. Sekarang Saka kan sudah bebas, Saka enggak mau diam aja, tidur enak-enakan. Saka pengin bersuara, kepengin orang-orang yang tidak bersalah itu bebas, ucapnya. Saka juga memberikan pesan khusus kepada 6 terpidana tersebut. Pesannya cuma satu, enggak usah takut dan katakan yang sebenarnya, apa yang mereka rasakan waktu 2016, posisi mereka tuh di mana. Sama siapa? Yang penting semangat terus, enggak usah takut sama oknum-oknum. Tetap semangat, enggak usah takut, apa yang nanti dihadapi yang penting diri kita tidak bersalah. Maju terus pantang mundur, jelas dia. Saka mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan para terpidana sejak dirinya keluar dari penjara pada tahun 2017. Kunjungan Saka ke lapas ini juga didampingi oleh kakak kandungnya, Jaka. Menurut Jaka, mereka datang hanya membawa doa dan harapan.
Selain bertemu dengan 6 terpidana, Saka juga sempat bertemu dengan Sudirman, salah satu terpidana lainnya yang saat ini berada di Lapas Bancai. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menyebutkan, bahwa Sudirman merasa bersalah karena dianggap mengakui lebih dulu akibat tidak bisa menahan penyiksaan. Dengan adanya kunjungan ini, Saka berharap agar ke-6 terpidana tersebut tetap kuat dan berani memperjuangkan keadilan yang selama ini mereka dambakan. Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon bakal ajukan peninjauan kembali, PK. Untuk mempercepat proses, tim kuasa hukum Rivaldi mendatangi Lapas Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2024, siang. Salah satu kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring menuturkan bahwa kedatangannya tersebut untuk mempercepat proses hukum yang sedang dihadapi kliennya beserta terpidana lainnya terkait PK. Diketahui, 6 terpidana tersebut sebelumnya berada Bandung untuk proses penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Jabar terkait kasus yang melibatkan Peggy Setiawan. Kini 6 terpidana tersebut sudah kembali ke Cirebon dan tim kuasa hukum langsung gerak cepat untuk ajukan PK. Cindy menceritakan bahwa kembalinya terpidana ke Lapas Cirebon merupakan hal penting. Pasalnya, pemindahan ini bisa memudahkan proses PK. Ia berharap, saat sidang nanti, semua terpidana bisa langsung dihadirkan. Syukur-syukur semuanya bisa dihadirkan dalam persidangan, lebih enak lagi. Kan bisa nanti mendengarkan kesaksian dari mereka juga, katanya. Diwartakan sebelumnya Cindy Sembiring mengatakan pihaknya telah mengupayakan mengembalikan para terpidana ke Lapas Cirebon dari Bandung sejak Mei 2024 lalu. Bukan tanpa alasan, pengembalian para terpidana tersebut terkait dengan peninjauan kembali, PK, yang mereka ajukan. Tak hanya itu, Lapas Cirebon juga sudah mengajukan surat pemindahan kepada Polda Jabar sejak bulan Mei 2024. Pakar hukum pidana Unsoed Hibnu Nugroho menyebut Ibtu Rudiana tak mungkin merekayasa kasus ini seorang diri. Hibnu Nugroho pun yakin Ibtu Rudiana melakukan itu atas perintah atasannya. Sehingga wajar menurut dia, jika Propam tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Menurut Hibnu Nugroho, yang bertanggung jawab di kasus Vina Cirebon adalah Kasat Reskrim dan Kapolres yang menjabat saat itu. Dari kasus yang terjadi sebetulnya yang bertanggung jawab itu bukan Rudiana, tapi adalah Kasat Serse atau Kapolres yang ketika itu, kata Hibnu Nugroho dikutip dari Nusantara TV, Rabu, 28 Agustus 2024. Hibnu Nugroho pun menyebut publik keliru jika kini menyalahkan Ibtu Rudiana. Sehingga kata dia, yang harus disalahkan dalam kasus Vina Cirebon adalah Kasat Reskrimnya. Harusnya yang dijadikan objek adalah Satreskrim ketika itu siapa, ungkapnya. Sebab ia menilai kalau dalam polisi ada pertanggungjawaban komando dan pertanggungjawaban struktural. Ini yang tidak ditemukan. Gak mungkin anak buah bertindak tanpa adanya suatu perintah, kata dia.